Rekaman CCTV menunjukkan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panganyunan di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat dengan membawa plastik hitam yang diduga sampah pada pukul 23.24 pada 7 Juli 2025 lalu. Kemudian pada pukul 23.26 Arya kembali ke kamarnya. Tak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan yang ditunjukkan Arya saat berjalan kembali ke kamar. Lalu pada pukul 00.27 Selasa dini hari, penjaga kos tampak berjalan mondar-mandir di depan kamar kos korban. Sambil berkomunikasi melalui telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Penjaga kos kembali berjalan mondar-mandir untuk kedua kalinya. Sang penjaga tampak membawa sapu di tangannya. Barulah sekitar 2 jam kemudian atau pukul 7.37 sang penjaga kos terlihat bersama seorang pria berusaha membuka jendela kamar Arya secara paksa. Setelah jendela berhasil dibuka, penjaga kos menggunakan kartu akses yang diambil dari dalam kamar untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, sang penjaga kos masuk ke dalam kamar, sementara pria lainnya menunggu di luar sambil merekam. Tak lama kemudian sang penjaga kos keluar dan pria itu masuk untuk lanjut merekam. Keduanya lalu terlihat berjalan menuju pintu keluar kos. Kepala berbalut plastik terlilit lakban tanpa sisa. Kematian ADP pun masih menyisakan tanya, namun polisi menyimpulkan tak ada unsur pidana. Benarkah nyawa sang diplomat muda hilang tanpa campur tangan siapa-siapa? Atau ada fakta yang disembunyikan demi menjaga rahasia? Kesimpulan polisi, apakah menutup misteri yang ada? Jadi kalau saya melihat pernyataan dari di Reskrim Polda Metro itu sangat prematur ya. Sangat prematur dan ada pertentangan. Ada pertentangan? Ada pertentangan. Di satu sisi keterangan dari ahli forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu jelas dikatakan bahwa penyebab kematian dari korban itu gangguan pertukaran oksigen pada saluran napas atas yang menyebabkan mati lemas. Berarti ada sesuatu kejadian itu ya. Yang kedua, pada saat dilakukan otopsi oleh forensik RSU Cipto Mangunkusumo, RSCM, itu menurut ahli forensik dari RSCM tadi mengatakan bahwa ditemukan luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata pada bibir bagian dalam. Bawah. Ya. Kemudian luka lecet pada pipi kanan dan leher, 1 pada pipi kanan dan 5 luka lecet pada leher. Memar pada kelopak atas mata kiri, bibir bawah, bagian dalam, memar pada lengan atas kanan dan lengan bawah kanan. Kemudian tenggorokan mengeluarkan lendir dan busa halus putih kemerahan. Ditemukan sembab paru, pembengkakan paru. Kemudian pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik pendarahan. Darah berwarna gelap dan encer. Gambaran kekurangan oksigen akut pada jantung. Ditemukan kekerasan benda tumpul. Dan tidak ditemukan penyakit pada organ tubuh korban. ADP. Ya, ini berarti kalau kita merunut dari hasil forensik dari ahli forensik RSCM tadi, ini berarti ada kejanggalan bahwa ini adalah masuk kasus pembunuhan, bukan kasus bunuh diri, atau bukan kasus meninggal secara wajar. Ini meninggal secara tidak wajar. Itu Mas. Bagaimana jika penjelasannya adalah mungkinkah luka-luka tersebut terjadi pada saat lakban tersebut dililit hingga kehabisan oksigen, atau mungkin menimbulkan memar ketika tidak sengaja? Mungkinkah, saya tidak tahu ya Pak ya, ADP mungkin berusaha untuk
kembali bernafas sehingga melukai tubuhnya. Apakah itu masuk akal, Pak? Jadi begini, ini kejahatan yang profesional, yang agak sempurna tapi tidak sempurna. Yang agak sempurna kejahatan ini. Jadi seolah-olah diciptakan ADP itu bunuh diri. Seolah-olah diciptakan ADP bunuh diri. Kita garis bawahi dulu. Ya, seolah-olah diciptakan seolah-olah ADP bunuh diri, dan dengan cara atau modusnya ADP disuruh melakban wajahnya sendiri sehingga sidik jarinya ditemukan sidik jari dia. Nah, pelakunya bagi saya, ini saya udah cukup lama ya dalam bidang-bidang penyelidikan seperti ini ya, dalam kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus pembunuhan. Orang biasanya pelaku tidak bisa atau tidak mau meninggalkan jejak sidik jari apapun dengan memakai sarung tangan. Atau memakai sesuatu yang menyebabkan sidik jarinya tidak tergambar di tempat mana atau di barang mana dia pakai. Baik, kita lanjutkan Pak Nikolai sambil nanti dijelaskan melengkapi jawaban Anda tadi. Saya garis bawahi, ada luka akibat benda tumpul yang pertama, yang kedua tidak ada racun toksikologi di tubuh korban, dan penyebab kematiannya adalah akibat oksigen yang makin berkurang. Silakan dilanjutkan Pak Nikolai. Ya, jadi pertukaran oksigen pada pernapasan bagian atas seperti hidung. Ya kan? Nah, saya menganalisis sementara ketika yang bersangkutan akan dibunuh, dibekap dulu. Dengan cara dibekap hidungnya. Dan kemudian setelah itu dilakban. Ini kan mati lemas. Kalau dari forensik tadi kan. Jadi saya bilang memang ini ada satu tindak pidana pembunuhan yang hampir sempurna tetapi tidak sempurna. Hampir sempurna tapi tidak sempurna. Karena apa? Dari hasil forensik juga itu ada luka bekas benda tumpul. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Kemudian kalau kita lihat di CCTV yang beredar di medsos ya. Kami juga hadirkan ini CCTV-nya Pak Nikolai. Ya, pada saat kejadian arah CCTV itu ke lorong. Ya, ini. Ya kan? Nah, coba dibuka pada setelah kejadian, pada saat yang bersangkutan ada penjaga kos itu membuka pintu. CCTV diarahkan ke kamar yang bersangkutan, kamar korban. Baik. Teman-teman, apakah bisa diputarkan CCTV ketika arah ke kamar ketika ini berarti Pak ya, ketika jenazah. Nah ini ya Pak? Ya, ini. Dalam per detik itu, mungkin 28 detik itu. Oh iya. 28 detik itu bisa berubah arah. Berarti ada yang memutar arah itu. Tidak mungkin CCTV berputar sendiri. Sebentar Pak Nikolai, kita coba bandingkan ya. Ini adalah CCTV pada malam hari ketika aktivitas penjaga kos, kemudian juga aktivitas dari ADP, membuang sampah, membawa plastik juga. Ini ya yang Pak Nikolai sampaikan, arah dari CCTV-nya di lorong ataupun di teras depan kamar ya, mengarah ke pintu gerbang. Ini CCTV yang ramai. Kemudian pemirsa, kita akan lihat CCTV berikutnya yang gambar sebelah kiri. CCTV ketika jenazah ditemukan, penjaga kos merusak paksa jendela untuk membuka pintu, tapi memang arahnya tidak ke lorong lagi, arahnya ke kamar, lebih ke kanan. Silahkan Pak Nikolai. Nah ini kan satu tanda tanya ketidaksempurnaan dari modus kejahatan itu. Mereka merubah arah CCTV. Itu pertama ya. Yang kedua, cara membuka jendela. Ya kan? Lihat dari penjaga kosnya itu. Dengan tenangnya dia. Seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Ya kan? Nanti setelah dia masuk, dia tidak menampakkan rasa kaget, rasa terkejut, melihat keadaan korban. Ya. Baik, izin saya potong Pak Nikolai. Kami mendapat informasi, tadi polisi juga sempat mendapat pertanyaan tersebut dari wartawan mengenai arah CCTV yang berubah.
Ini atas permintaan keluarga korban yang meminta penjaga kos membongkar kamar korban. Apakah masuk akal, Pak Anik? Tidak masuk akal. Masa keluarga korban meminta penjaga membongkar kamar korban dengan menggubah CCTV? Logika hukumnya di mana? Logika berpikir secara waras di mana? Kalaupun keluarga korban meminta dibuka kamar daripada korban, tidak perlu merubah arah CCTV. Ya. Ini kan sudah kelihatan sekali rekayasanya. Ini saya bilang rekayasa. Dan saya menengarai pembunuhan ini bukan pembunuhan biasa, tetapi ada latar belakang tertentu. Latar belakang tertentunya dari berbagai kabar yang kami sempat kumpulkan, kami dapatkan, ini adalah masalah pertama, di samping masalah pekerjaan, ada masalah cinta segitiga. Cinta segitiga. Ya, yang melibatkan seorang istri dari seorang oknum tertentu, Makanya ini harus didalami dulu, jangan tiba-tiba langsung dibilang mati karena bunuh diri. Dicek dulu HP istrinya, dicek dulu alur transaksi, dicek dulu record dari handphone yang bersangkutan dan istrinya. Ini feeling saya ya, feeling saya bahwa ini ada keterlibatan oknum tertentu. Dan oleh karena itu pihak penyidik Polda harus menggandeng pihak POM TNI, PPM TNI harus menggandeng, harus bekerja sama untuk mengungkap ini. Jadi harus menggandeng POM TNI. Itu kata kuncinya. Kita lihat ya, dia pakai obeng gitu kan? Ya. Seolah-olah dia berusaha membuka secara paksa. Tapi ketika dibuka nanti, coba kita lihat gerakan tangannya. Oke. Kita lihat gerakan tangannya. Nah, begitu mudah dia buka. Artinya orang ini sudah tahu kondisi jendela itu. Jadi dia sudah tahu kondisi jendela itu bagaimana kalau kita membuka secara perlahan, secara paksa, ataupun secara keras. Dia sudah tahu situasi itu. Kalau jawabannya saya menduga penjaga kos ini adalah juga orang suruhan dan bekerja sama. Oke. Dia turut terlibat loh ini. Diduga dia begitu. Turut terlibat. Kalau misalnya jawabannya adalah karena dia menjaga kos tersebut sehingga mengetahui bangunan di kos-kosan tersebut, baik cara mencongkel dan sebagainya, itu bagaimana penjelasan itu, Pak? Tidak semua penjaga kos itu mempunyai keahlian seperti itu. Kalau dia tidak tahu persis seluk-beluk dari kos itu, berarti orang ini tahu seluk-beluk dari kos itu. Dia hafal bagaimana cara membuka jendela, secara dikunci dari dalam maupun secara halus, tapi kelihatan secara paksa tapi halus. Dari CCTV di Grand Indonesia, ketika wartawan bertanya soal Vion dan Farah yang bertemu, hubungannya dan lain sebagainya, tidak dijelaskan mengenai hubungannya, tapi yang dijelaskan adalah runtutan berkesesuaian antara CCTV dari Grand Indonesia, rooftop Kemlu, kemudian kos-kosan, itu semuanya bersesuaian. Bagaimana Anda melihatnya? Saya menarik, ada nama Farah di situ. Siapa Farah itu? Dari mana datangnya? Bagaimana hubungannya dengan almarhum? Sejak kapan dan sampai kapan? Apakah Farah itu masih single atau istri orang? Kita buka semuanya di situ. Kalau mau transparan ya. Istri siapa dia tuh yang bernama Farah itu? Tadi kan ada di Reskrimum mengatakan kami tidak bisa buka di sini. Kalau tidak bisa dibuka di sini berarti kan ada yang disembunyikan, ada yang ditutupi.
atau hanya untuk kebutuhan internal? Lantas dalam pengungkapan kasus ini, harusnya penyelidikan itu secara komprehensif, tidak part, sepotong-sepotong. Keterlibatan orang-orang di samping atau orang-orang yang ada hubungannya dengan almarhum itu harus diungkap juga. Dalam hal apa orang-orang itu berhubungan? Khususnya ada nama Farah tadi situ. Saya tangkap nama Farah. Coba ini dari media tanyakan, Farah itu siapa? Istrinya siapa? Apakah masih single atau istri orang? Coba ungkap ini. Dan apa hubungan spesial dengan beliau, almarhum? Sejak kapan mereka berkenalan, bertemu, dan berhubungan? Tapi katanya sudah dimintai keterangan, Pak, dari pihak polisi. Ya, tapi kan tadi disampaikan bahwa tidak bisa dibuka di sini. Apa ya, Pak, ya, yang membuat polisi kalau tidak bisa membuka, apa sehingga tidak diumumkan mengenai hubungan? Itulah saya mengatakan tadi, feeling saya mengatakan ada hubungan cinta segitiga. Salah satu penyebab kematian ini. Dan mengenai barang yang ditemukan di rooftop itu kan, sangat janggal bagi saya, seorang Arya Daru meninggalkan barang di tangga darurat. Dan barang-barang itu, barang-barang yang alat kerja lagi, ada laptop dan sebagainya kan. Nah, berarti ada isi apa di dalam laptop itu? Informasi apa? Atau hubungannya dengan almarhum apa? Hubungannya dengan kekasih gelap almarhum apa? Itu harus diungkap semuanya. Nggak bisa separuh-separuh, sepotong-sepotong. Jadi nggak usah disembunyikan lah. Ini kan udah era transformasi. Kalau memang ada hubungan tertentu yang melibatkan oknum tertentu, kemudian ada hubungan asmara, hubungan cinta di dalam tugas dan pekerjaan almarhum, ya ungkapkan saja biar masyarakat tahu. Dan kemudian oknum itu pun harus dicari tahu apakah oknum itu terlibat atau tidak, menyuruh melakukan atau tidak. Ini kan harus dilakukan untuk mengungkap satu kasus secara komprehensif. Saya melihat almarhum ini bukan dia mau bunuh diri. Ada rasa ketakutan. Dia ingin memastikan karena dia merasa dibayang-bayangi atau diikuti oleh seseorang atau beberapa orang. Sehingga mau tidak mau dia harus menyelamatkan diri, masuk ke kantornya. Dan dia naik dari atas untuk melihat ke bawah, apakah orang-orang yang membuntuti dia itu ada atau tidak. Bukan dia mau bunuh diri. Ini ada peristiwa nih, Pak. Ada tindak pidana, bukan tidak ada tindak pidana ini. Jangan gegabah kita dalam menyimpulkan sesuatu. Penyelidikan belum selesai, sudah disimpulkan. Ini gegabah sekali dan sangat prematur ini. Kalau saya boleh katakan. Jadi ya, gambar CCTV yang kita lihat ini bukan upaya percobaan untuk bunuh diri, tapi justru malah ingin menyelamatkan diri dari orang lain yang membuntutinya. Begitukah kesimpulannya, Pak? Iya, betul. Dia ingin memastikan bahwa di bawah sana orang-orang itu ada atau tidak yang membuntuti dia. Kalau dia mau bunuh diri, dia udah punya niat untuk bunuh diri, dia lompat dari situ, Pak. Nggak perlu lagi dia nengok-nengok, apalagi bunuh diri dengan melakban kepalanya dia sendiri, hidungnya sendiri. Ini ada tindak pidana, bukan tidak ada tindak pidana. ADP katanya bawa tas juga, Pak? Iya, ada ransel katanya bawa tas itu kan. Dan itu ditemukan sehari setelah itu kematian dia baru ditemukan di tangga darurat. Menariknya itu begini Pak Nikolai, karena selain informasi ini yang disampaikan upaya dugaan percobaan bunuh diri ini,
juga diperkuat dengan email ataupun histori di handphone yang ditemukan di kamar tentang percobaan bunuh diri, tentang depresi, hal-hal tersebut yang akhirnya sebagai warga yang tidak tahu apa-apa ya ketika mendapat konferensi pers seperti itu, memang tidak ada pidananya. Kalau email itu, ya email atau apa itu curhat itu biasa saja. Seorang Arya saya yakin dia orangnya kuat mental kok. Kita pun kadang-kadang menemui permasalahan dalam pekerjaan. Kadang-kadang kita putus asa. Tapi kita bisa bersikap. Bukan dasar yang harus dipakai email itu atau WA dan sebagainya. Apalagi tadi seperti tadi dibacakan oleh yang ahli psikologi itu kayak baca puisi kan. Itu kayak orang baca puisi aja itu. Nggak ada isinya, saya lihat itu. Hanya baca puisi aja tuh ahli psikologi atau ahli apa itu. Apsifor. Itu. Kayak baca puisi aja. Baca puisinya yang bagian mana Pak? Apakah tentang bahwa itu adalah depresi, kelelahan emosi, sehingga masyarakat harus lebih aware, harus lebih peka, hal-hal yang seperti itu kah? Iya, itu baca puisi itu. Depresi apa segala tuh, aduh, tidak mungkin lah orang dalam tekanan pekerjaan apapun, apalagi sekelas diplomat, mengalami depresi. Nggak mungkin itu. Dia sebelum dia menjadi diplomat itu kan ada tes psikologi. Psikotes. Untuk mengetes beban pekerjaan dia kalau menghadapi pekerjaan berat seperti apa. Di semua lingkungan, bahkan di media pun pasti ada tes psikologi, psikotes kan. Itu kalau dia menerangkan ketika almarhum masih hidup, dia periksa almarhum, itu saya bisa percaya. Ini orang udah mati. Perilakunya diperiksa orang udah mati. Kalau masih hidup perilakunya diperiksa atau diamati, dianalisa. Mungkin ini orang udah mati dianalisa perilakunya ketika orang udah mati. Kalau hanya berdasarkan bahwa dia pernah secara daring untuk menghubungi masalah bagian mental dan sebagainya. Ya mungkin dia kelelahan dalam pekerjaan biasa. Saya pun pernah mengalami hal yang sama. Saya pernah bertugas ke Nduga, Papua Pegunungan. Ya, tugas ke sana. Itu pun juga kita beban mental itu sangat tinggi itu. Tapi ketika kita sudah selesai, ya biasa saja. Nah, kita kalau mengamati orang tuh pada saat orang masih hidup, orang udah mati baru kita amati perilakunya berdasarkan hanya dari hal-hal yang tidak substantif, nggak benar itu. Jadi ini kan satu rangkaian cerita, narasi yang dibuat sedemikian rupa. Ini si pembunuhnya begitu menonton tepuk tangan dia. Itu yang diinginkan oleh mereka. Gitu loh. Jadi begitu dirangkai sedemikian indahnya cerita itu yang membuat si pelaku kejahatan itu jadi tepuk tangan. Sukses. Wah, agak serius ya Pak Nikola ya, karena kan yang mengumumkan adalah secara resmi dari pihak kepolisian langsung Pak. Betul. Semua pelaku kejahatan, ya rata-rata semua pelaku kejahatan, ketika ada pengumuman bahwa satu kematian akibat suatu rekayasa terjadi karena kecelakaan lah, karena bunuh diri lah, karena apalah. Nah di situ mereka makin senang, apalagi yang mengeluarkan informasi itu adalah sumber resmi. Ini satu logika hukum loh kita pakai, logika kriminologi kita pakai. Menurut Anda apakah karena kurang begitu baik dalam menganalisa bukti yang ada atau yang lain? Ada yang tercecer. Baik sudah baik, tapi ada yang tercecer, belum terungkap sepenuhnya, sudah buru-buru diumumkan. Oke. Gitu. Investigasinya itu masih mentah. Belum A1 istilahnya. Dalam ilmu intelijen itu belum A1.
Ada satu juga yang publik tunggu itu tentang handphone, Pak Nikolai. Handphone dari ADP yang ketika terakhir berhubung di Grand Indonesia ya, itu hilang. Iya, justru itu yang saya sampaikan tadi kan. Periksa juga handphone istrinya. Buka semua handphone istrinya. Handphone si Farah, buka. Atau siapapun yang ada hubungan dengan dia, buka handphonenya. Iya. Sebenarnya mudah, nggak sulit masalah itu kalau kita mau bersungguh-sungguh. Kalau soal kamar kos yang plafonnya tidak ada kerusakan, CCTV-nya dari menit ke menit, jam ke jam semuanya terrecord, tidak ada pihak lain yang masuk ke dalam kosan, sidik jari semuanya tidak ada. Apakah itu bisa diusahakan kalau misalnya memang ada pelakunya? Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak terasa waktu kita juga kurang sempurna, kurang panjang. Maksudnya Pak Nikolai ini sudah hampir menutup program kita. Terima kasih banyak. Saya mendapat informasi juga dari pihak kepolisian bahwa mereka masih membuka masukan dan akan mencari ataupun menganalisa lagi bukti-bukti jika ditemukan lagi begitu. Semoga saja dialog kita ini juga didengarkan pihak kepolisian ya Pak Nikolai ya. Nah, tapi satu catatan, silakan, jangan menyimpulkan, jangan cepat menyimpulkan bahwa itu mati bunuh diri. Jangan atau cepat. tidak ada tindak pidana. Jangan menyimpulkan begitu. Prematur itu. Baik, saya garis bawahi. Jangan cepat menyimpulkan jika itu kasus bunuh diri dan tidak ada pidananya. Begitu ya Pak ya? Ya. Terima kasih Pak Nikolai. Terima kasih banyak. Nanti kita bisa berbincang kembali.